Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoza Yulia Putri dari jurusan Tadris IPA Fisika A dengan NIM 0007, yang mana pada kali ini akan membahas tentang bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Nah, adapun yang pertama yang akan dijelaskan yaitu pengertian dan pentingnya kajian pustaka. Nah, adapun pengertiannya adalah ringkasan tertulis yang terdapat di dalam artikel, jurnal, buku, dan dokumen lainnya. Juga mendeskripsikan tentang teori masa lalu dan saat ini yang mengorganisasikan kajian pustaka ke penelitian. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya kajian pustaka itu adalah usaha yang dilakukan peneliti untuk memperoleh informasi yang relevan. Nah, seberapa penting sih dalam kajian pustaka ini? Nah, menurut Casper dalam Creswell, dia menginformasikan kepada pembaca bahwasanya yaitu dapat menginformasikan kepada pembaca, kemudian juga dapat mengetahui masalah penelitian, memilih prosedur tentang penyelesaian masalah, dan dapat memahami latar belakang teori, mengetahui manfaat penelitian sebelumnya, menghindari terjadinya plagiat, dan memberikan pembenaran alasan pemilihan masalah penelitian. Nah, itulah tentang mengapa pentingnya kajian pustaka ini agar tidak terjadinya plagiat, dan juga informasi yang kita berikan itu benar adanya. Nah, selanjutnya adalah manfaat kajian teori. Nah, adapun menurut para ahli bahwasanya manfaat kajian teori ini adalah untuk kedalaman suatu penelitian, waktu dan bukti yang kuat, menggambarkan teori penelitian sebagai suatu bentuk apresiasi keorisinalan suatu karya kita, dan harapan dan keyakinan, serta penghubungan penelitian dan penjelasan tentang rancangan penelitian. Nah, secara umumnya bibliografi itu adalah landasan utama pada tingkat awal yang memfokuskan untuk mempertajam persoalan yang diteliti. Dan yang kedua itu dapat melangkah setapak ke depan, yaitu untuk memformulasikan dengan jelas argumentasi yang lebih kuat, dan juga dapat mencerminkan peneliti dengan beberapa landasan-landasannya, dan dapat memuat berbagai sumber dan lainnya, yaitu untuk menunjukkan celah yang kosong yang perlu diisi, dan juga mencegah agar tidak terjadi pengulangan. Nah, dari mana kita dimulai dan memiliki akses atau database serta landasan teori untuk penelitian, serta dapat mengidentifikasi teknik dan metode yang relevan. Oke, selanjutnya yaitu sumber-sumber kajian teori. Nah, jadi dari mana saja sumber-sumber kajian teori tersebut? Jadi dapat ditemukan pada jurnal penelitian, buku, surat kabar, konferensi, skripsi ataupun tesis, ataupun juga bisa dari disertasi atau dengan textbook. Nah, jadi sumber kajian teori ini ada menurut Sugiono ini dia memaparkan bahwasanya dari primer itu mengalami secara langsung, dan sekunder yaitu tidak langsung. Nah, yang tersier itu adanya indeks, abstrak, atau bisa juga dari bibliografi. Nah, contoh dari
sumber tersier ini yaitu dari indeks abstrak dan bibliografi tersebut. Nah, menurut Howard dan Sharp, yang merupakan sumber tersier berupa handbooks, bibliografi, dan ensiklopedia. Nah, untuk lebih memahami tentang sumber kajian pustaka secara detail, itu menurut Nazir dijelaskan beberapa jenis sumber bacaan yang dapat digunakan untuk memperoleh teori-teori yang relevan seperti buku teks, jurnal, periodikal, yearbook, bulletin, handbook, manual skripsi, dan disertasi seperti yang disebutkan sebelumnya. Nah, jadi dapat menjelaskan bagian penelitian yang membutuhkan kajian penelitian. Apa saja bagian penelitian yang membutuhkan kajian teori atau kajian pustaka tersebut? Nah, kajian penelitian itu akan dikaitkan dengan kerangka teori atau landasan teori. Nah, dalam sebuah penelitian itu membutuhkan teori-teori referensi yang digunakan untuk menjadi dasar dalam sebuah penelitian. Nah, berikutnya adalah cara-cara mengkaji bahan pustaka. Nah, cara-cara mengkaji bahan pustaka itu bisa dengan membaca dan mencatat baik secara sepintas ataupun dengan buat kutipan ataupun dengan mengenalkan perpustakaan tersebut. Nah, cara yang kedua yaitu dengan memilih sumber pustakanya ataupun dengan cara menelusuri, membaca, mencatat, dan penyajian yang ada beberapa subbabnya atau dengan bikinnya berupa peta konsep atau peta pikiran yang memudahkan kita untuk mengkaji materi tersebut. Nah, baik, selanjutnya adalah tahap penyusunan kajian teori. Nah, yang pertama adalah pemilihan topik. Nah, dalam pemilihan topik itu ada yaitu memindai dan mendiskusikan. Nah, yang kedua adalah mencari literatur yaitu dengan data primer ataupun dengan data sekunder. Bagaimana caranya mengembangkan argumen berupa tahapan dan tipenya. Tahapan itu adalah melakukan survei dan dengan mengkritisi dengan tipe temuan dan dukungan. Nah, dalam selanjutnya adalah melakukan survei dan kritik. Nah, di sini berupa latar belakang, temuan kunci, simpulan, dan rekomendasi. Nah, dalam menulis tinjauan pustaka adanya berupa kerangka dalil. Nah, itulah tentang tahapan penyusunan kajian teori berupa pemilihan topik, mencari literatur, mengembangkan argumen, melakukan survei dan kritik, menulis tinjauan pustaka. Nah, berikutnya adalah variabel dan indikator penelitian. Nah, yang pertama adalah variabel. Di dalam variabel ini yang pengertiannya dapat berupa konsep berupa nilai-nilai yang bermacam-macam yang fokus pada penilaian yang berubah-ubah. Jadi variabel penelitian itu adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, organisasi atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, bagaimana dengan fungsinya? Jadi fungsinya itu untuk mempengaruhi analisis, karena analisis itu sangat penting. Nah, variabel itu bervariasi serta dapat diamati dan diukur. Nah, adapun macam-macam dari variabel ini, yang pertama adalah variabel terikat. Nah, dalam variabel terikat ini, itu tuh ada yang dipengaruhi. Contohnya adalah variabel tujuan, antara, dan moderator. Kemudian ada variabel bebas. Dalam variabel bebas itu mempengaruhi variabel lain atau ada penyebabnya. Kemudian ada variabel kontrol, merupakan variabel yang harus dikendalikan, dan adanya variabel intervening yang tidak perlu dikontrol. Nah, dalam hubungan variabel bebas dan variabel terikat itu mereka itu saling mempengaruhi. Nah, bagaimana hubungan antar variabel
itu ada linear. Nah, linear ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu uji regresi dan korelasi. Korelasi itu adalah sebuah hubungan. Nah, kemudian ada hubungan antar variabel non-linear dan ada structural equation modeling atau SEM yang merupakan variabel observable yang bisa diamati. Kemudian ada latent yang tidak terlihat. Nah, selanjutnya adalah indikator. Nah, indikator itu adalah sesuatu yang dapat memberi petunjuk. Nah, atau bisa juga diartikan sebagai variabel yang akan membantu dalam mengukur beragam perubahan baik secara tidak langsung maupun secara langsung. Nah, indikator ini dalam penelitian bisa didefinisikan sebagai setiap variabel yang bisa mengindikasi adanya kondisi tertentu yang kemudian digunakan untuk mengukur setiap perubahan yang terjadi dalam proses penelitian atau studi yang dilakukan. Jadi adanya kajian variabel berupa definisi variabel yang kemudian ada indikator, simpulan, dan kisi-kisi instrumen. Selanjutnya adalah cara menyusun kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir ini adalah penggambaran alur berpikir oleh peneliti menggunakan variabel. Jadi, kerangka berpikir ini adalah landasan berpikir. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya kerangka berpikir adalah narasi atau pernyataan tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Nah, kerangka berpikir atau pemikiran dalam sebuah penelitian kuantitatif itu sangat menentukan dan validitas proses penelitian secara keseluruhan. Kerangka berpikir ini ditulis berdasarkan tinjauan pustaka. Kemudian adanya perpaduan antara teoritis dan logika. Nah, adapun caranya yaitu dengan buat varian, kemudian kumpulkan referensi, lalu mendeskripsikan penelitian dan pembahasan teori, kesimpulan, dan kerangka berpikir. Oke, selanjutnya adalah contohnya. Nah, dalam kuantitatif berupa variabel penelitian dan dalam kualitatif berupa fokus penelitian. Nah, adapun jenisnya yaitu teoritis, operasional, konseptual, dan konseptual. Nah, manfaat kerangka berpikir ini yaitu dapat membantu untuk menempatkan penelitian dalam konteks yang lebih luas. Selanjutnya adalah menjabarkan penelitian relevan dan cara penulisannya. Nah, pertama kita harus paham terlebih dahulu apa itu penelitian relevan. Nah, penelitian relevan itu adalah beberapa penelitian dari variabel yang diteliti, yaitu sebuah deskripsi tentang kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti. Dengan demikian, penelitian yang akan dilakukan merupakan kajian atau perkembangan dari penelitian sebelumnya, sehingga dapat terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan bukan merupakan pengulangan atau duplikasi. Nah, caranya itu dengan pilih penelitian metode yang sama kira-kira 10 tahun terakhir. Kemudian pilih beberapa judul penelitiannya. Nah, bagaimana dengan kegunaannya? Kegunaannya itu untuk mendukung pembahasan yang sedang diteliti. Adalah untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan. Peneliti pun berusaha melacak berbagai literatur dan penelitian terdahulu yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian saat ini. Selain itu, juga menjadi syarat mutlak bahwa dalam penelitian ilmiah menolak yang namanya plagiatisme atau mencontek secara utuh hasil karya tulis orang lain.
Oke, baik. Yang terakhir adalah menguraikan hipotesis dan contoh pada berbagai jenis penelitian. Nah, jadi untuk hipotesis itu adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian. Nah, adapun hal-hal yang harus diperhatikan adalah yaitu menyatakan hubungan dua variabel dan deklaratif yang secara jelas, padat, dan spesifik, kemudian harus diuji. Nah, jenisnya berupa hipotesis alternatif berupa HA atau hubungan dan adanya hipotesis nol. Nah, jadi hipotesis ini diturunkan dari kerangka berpikir. Jenisnya berupa deskriptif, yaitu pernyataan deskriptif, dan eksplanatif berupa dua variabel atau lainnya. Nah, contohnya bagaimana? Seperti dalam penelitian deskriptif, yaitu H0-nya misalnya, semangat belajar mahasiswa perguruan tinggi negeri paling sedikit 75% dari kriteria yang ditetapkan. Jadi statistiknya H0-nya sama dengan P, lebih sama dari 75%, HA-nya itu sama dengan P-nya kecil dari 75%. Nah, dalam komparatif misalnya, dalam penelitian komparatif yaitu H0-nya adalah hasil belajar siswa X lebih dari atau sama dengan SMAY. Jadi hipotesis menurut bentuknya itu ada yang berbentuk relasional, deskriptif, dan komparatif. Di dalam hipotesis tersebut juga tergantung suatu ramalan. Ketepatan ramalan itu tentu tergantung pada penguasaan peneliti itu atas ketepatan landasan teoritis dan generalisasi yang telah dibacakan pada sumber-sumber acuan ketika melakukan telaah pustaka. Nah, itulah materi tentang bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.